Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat dan serta kaum intelektual muda yang kami banggakan, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan tim kami yaitu Kiai Syamu, saya Tresya Octavia sebagai pembicara pertama yang berperan sebagai opening dan closing statement, rekan saya Yohana Nauli sebagai pembicara kedua yang berperan sebagai tim pro, dan rekan saya Nanda Viko sebagai pembicara ketiga yang berperan sebagai tim kontra. Dewan juri yang terhormat, sebelum kami menjelaskan lebih lanjut mengenai perdebatan kali ini, yakini perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi atau pengertian dari perlindungan hukum. Menurut Sajuta Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayuman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Adapun pengertian dari jenis-jenis perlindungan hukum menurut Filipus Hadjo yaitu ada dua. Pertama, perlindungan preventif adalah mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan represif adalah menyelesaikan sengketa. Dewan juri yang terhormat, menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, menyatakan bahwa layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan pemberi pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 pasal 1 angka 9 tentang layanan pinjam-meminjam yang berbasis teknologi informasi, menyatakan bahwa pengguna adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang menggunakan pinjaman meminjam yang berbasis teknologi informasi. Hatrah ing afton day faitanan. Hukum selalu terpincang-pincang di bawah perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Dewan juri yang terhormat, di sini saya berdiri sebagai pembicara kedua dengan standing position sebagai pihak pro pada mosi perdebatan kali ini. Adapun alasan mengapa saya pro pada mosi perdebatan kali ini, yang pertama, bahwasanya perkembangan teknologi telah menuntut masyarakat untuk melakukan setiap kegiatan dengan cepat, praktis, dan mudah. Hal inilah juga yang kemudian menjadi suatu keuntungan dari pinjaman online dibandingkan pinjaman konvensional. Dewan juri yang terhormat, pergeseran pinjaman konvensional yang didigitalisasikan ke dalam pinjaman online tentu juga berpengaruh terhadap pergeseran-pergeseran produk hukum yang mengatur terkait pinjaman online. Produk-produk hukum inilah Dewan juri yang terhormat yang kemudian perlu juga didigitalisasikan untuk tetap memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online. Dewan juri yang terhormat, apabila kita menilik kembali ke dalam segitiga kebijakan, bahwasanya perlindungan hukum merupakan political will yang berasal dari pemerintah guna menyeimbangkan pemutaran ekonomi yang dihasilkan oleh pinjaman online. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya hukum untuk mengakomodir di antara political will serta peraturan dari ekonomi itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, sesuai dengan yang dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28D ayat 1, bahwasanya setiap warga negara berhak atas perlindungan, pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum. Untuk mengejawantahkan undang-undang dasar tersebut, maka dalam hal ini Dewan juri yang terhormat diperlukan suatu produk hukum guna memberikan perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online. Hal ini nyatanya Dewan juri yang terhormat telah diakomodir melalui peraturan Bank Indonesia serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan layanan pinjam-meminjam yang berbasis teknologi informasi. Silahkan.
Dari data yang saya dapat, masih terdapat 339 pinjaman online yang ilegal. Ini menunjukkan bahwa pemerintah belum dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif dalam mekanisme perlindungan hukum yang preventif. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, memang perlindungan hukum ini belumlah optimal, sehingga karena hal tersebut, maka diperlukanlah perlindungan hukum yang dioptimalisasikan untuk melindungi pengguna-pengguna pinjaman online itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, dalam pengaturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016 tersebut, di dalam pasal 21 dijabarkan bahwasanya penyelenggara maupun pengguna harus menyiapkan mitigasi resiko. Silakan. Dari data yang saya dapat, masih terdapat 1.330 pengaduan masyarakat yang permasalahannya berkaitan mengenai pinjaman online. Ini membuktikan bahwa pinjaman online menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk kembali menyatakan bahwa saya di sini sebagai tim pro sangat setuju untuk adanya perlindungan hukum terhadap pinjaman online. Sehingga dalam hal ini kita perlu menegakkan perlindungan hukum guna melindungi pengguna pinjaman online tersebut. Dan dengan ini Dewan Juri yang terhormat, kami menawarkan solusi untuk adanya rekonstruksi hukum sehingga perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online dapat teroptimalisasikan. Sehingga di sini saya tetap teguh pada pendirian saya untuk pro pada mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, juga rekan saya dari pihak pro yang saya banggakan. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki argumentasi pokok saya, izinkan saya memberikan beberapa pemaparan yang dapat menjadi bahan pertimbangan Dewan Juri untuk mengenai keberadaan pinjaman online ini. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data yang saya kutip dari Detik News, menyatakan bahwa terdapat 1.330 pengaduan terhadap permasalahan dari pinjaman online ini. Ini membuktikan bahwa 1.330 tersebut merupakan permasalahan yang diakibatkan dari pinjaman online yang nantinya akan terus mengakar dan juga terus bertambah bila mana permasalahan tersebut tidak segera diatasi. Dewan Juri yang terhormat, selain itu saya juga tidak menutup mata bahwa dari pinjaman online tersebut melahirkan beberapa keuntungan yang berdampak positif bagi kehidupan kemasyarakatan. Di antaranya adalah sistem pinjaman online yang cepat dan juga praktis yang semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman. Namun, Dewan Juri yang terhormat, kita tidak dapat menutup mata untuk dapat melihat bahwa terdapat kerugian yang dilahirkan dari keberadaan pinjaman online ini. Di antaranya adalah adanya tenggat waktu yang sangat sedikit untuk pinjam dapat melunasi pinjamannya. Hal ini akan mengakibatkan lahirnya permasalahan-permasalahan baru, yaitu permasalahan permasyarakatan dan juga permasalahan perekonomian di masyarakat maupun di kenegaraan. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, permasalahan selanjutnya adalah bunga yang terlalu besar yang dilahirkan dari pinjaman online ini yang akan mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, landasan teori dari argumentasi saya ini adalah teori dari Lon Louis Fuller yang menyatakan bahwa terdapat 8 aspek kegagalan peraturan dalam sebuah negara. Salah satu aspeknya adalah adanya ketidaksinambungan antara peraturan dan juga penerapannya. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pemaparan dari rekan saya pihak pro tadi, terdapat beberapa peraturan, di antaranya adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan juga peraturan Bank Indonesia. Namun Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data yang saya kutip dari CNBC dan juga Detik, menyatakan bahwa terdapat 339 pinjaman online ilegal yang terdata sekitar tahun 2020 hingga 2021 oleh negara. Dewan Juri yang terhormat, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum dapat menghadirkan perlindungan hukum preventif yang efektif. Silakan saudara. Dewan Juri yang terhormat, apabila rekanku dari tim kontra mengkhawatirkan adanya pinjaman online ilegal, maka dalam hal ini peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah mengakomodir melalui pendaftaran untuk meresmikan pinjaman online tersebut. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pemaparan dari Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Lumban Tamboy, menyatakan bahwa masih terdapat banyak sekali pinjaman online ilegal yang belum dapat didata dan juga didaftarkan oleh negara.
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pesimistis dari negara sendiri untuk dapat melegalisasi dan juga memberikan perlindungan hukum bagi pinjaman online. Silakan saudara. Pada nyatanya fakta berbicara bahwa terdapat setidaknya 647 pengguna pinjaman online. Hal ini kemudian yang harus diakomodir melalui perlindungan hukum itu sendiri. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sepertinya rekan saya dari pihak pro tadi tidak memperhatikan apa yang telah saya paparkan di awal. Saya menyatakan bahwa terdapat 1.330 pengaduan dari masyarakat mengenai permasalahan dari pinjaman online itu sendiri. Ini menyebutkan bahwa permasalahan tersebut sudah mengakibatkan adanya sebuah ketidakpercayaan masyarakat dan juga yang harus ditinjau kembali dari keberadaan pinjaman online ini oleh negara. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, permasalahan inti dari keberadaan pinjaman online ini adalah mengenai tempo dan juga mengenai bunga yang sangat besar yang telah saya paparkan di awal. Kekeliruan itu manusiawi, tapi tidak senantiasa berkali-kali. Dewan Juri yang terhormat, solusi yang saya tawarkan adalah pemerintah dapat melakukan ilegalisasi terhadap keberadaan pinjaman online ini. Karena seperti yang telah saya paparkan di awal, bahwa permasalahan inti dari semua ini adalah keberadaan pinjaman online itu sendiri. Maka dari itu, untuk menggantikan kehadiran pinjaman online di masyarakat, saya menyatakan memberikan solusi untuk pemerintah dapat mencabut moratorium dari peraturan koperasi simpan pinjam, sehingga koperasi simpan pinjam dapat kembali beraktivitas dan juga kembali mengefisiensikan dan kembali mendekatkan diri kepada masyarakat dan menggantikan peran pinjaman online tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Shalom. Nampaknya kita sudah sampai pada penghujung perdebatan ini, maka saya akan menyampaikan closing statement bahwa dikarenakan pinjaman online memiliki masalah-masalah yang sulit diatasi, maka diperlukannya penghapusan pinjaman online yang disertai dengan merekonstruksi hukum. Salah satunya, mengkaji ulang moratorium peraturan koperasi simpan pinjam guna menggantikan peraturan pinjaman online yang diilegalisasi. Maka dari itu kesimpulan yang dapat kami tarik adalah pinjaman online tersebut sehingga perlindungan bagi masyarakat menjadi lebih optimal. Sekian dan terima kasih. Shalom Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.